Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang gaya antar molekul. Ya, yaitu yang pertama ada gaya van der Waals dan yang kedua ikatan hidrogen. Gaya van der Waals itu merupakan gaya tarik-menarik antar molekul kovalen. Nanti dia terbagi tiga, yaitu ada gaya London, lalu gaya dipol terimbas, lalu gaya dipol-dipol. Gaya van der Waals yang pertama yaitu gaya London, disebut juga gaya dispersi. Gaya tarik-menarik antar molekul nonpolar. Jadi di situ nonpolar sama nonpolar. Nah, nanti semakin besar massa molekul relatif atau MR, molekul semakin mudah mengalami polarisasi. Sehingga gaya London semakin kuat. Kalau dia semakin kuat, berarti titik leleh dan titik didih semakin tinggi. Contohnya gaya tarik-menarik antar molekul Br2. Jadi ini molekul Br2. Ini juga Br2. Ini jadi Br dengan Br kan? Nah, ini juga Br dengan Br. Walaupun dia momen dipolnya 0, ya, tetapi pada suatu waktu karena si atom itu terus bergerak, elektronnya terus bergerak, akibatnya elektron tidak merata persebaran dalam atomnya, sehingga nanti ada sisi yang banyak elektron, sisi negatifnya, dan juga ada sisi yang positifnya lebih banyak. Sehingga nanti di sini akan terjadi, nah ini dipol negatif dan dipol positif. Dan yang ini dipol negatif dan dipol positif. Akibatnya terjadi tarikan di sini ya antara yang positif dengan yang negatif. Tapi ini hanya bersifat sesaat. Dipol sesaat, sementara aja. Jadi analoginya seperti kamu nih di kelas, ya. Laki dengan laki. Karena kalian sering bergerak, sewaktu-waktu akan terjadi tarikan. Itu saling bertabrakan. Itu kan ada tarikan itu. Padahal dia momen dipolnya 0. Ya, logikanya harusnya muatannya sama. Seharusnya nggak terjadi tarik-menarik. Tapi ada tarikan di situ. Tertabrak, itu tarikan juga kan? Nah, tapi hanya bersifat sesaat saja, dipolnya itu tidak permanen, hanya sementara. Seperti itu gaya London, ya. Sehingga gaya London ini tarikannya yang paling lemah. Dan dia juga ditentukan oleh MR-nya, massa molekul relatifnya. Kalau MR-nya semakin besar, nanti dia titik lelehnya semakin tinggi. Gaya van der Waals yang kedua yaitu gaya dipol terimbas. Nah, gaya tarik-menarik antara molekul polar dengan molekul non-polar. Itu kata kuncinya. Kalau yang tadi dua-duanya non-polar, kalau ini polar dengan non-polar. Jadi nanti molekul yang polar memang yang punya dipol-dipol mengimbas molekul yang non-polar. Contohnya gaya tarik-menarik antara molekul O2 atau oksigen dengan H2O atau air. Nah, ini yang O2-nya. Ya, ini O2 dengan air. Nah, ini H2O-nya, ini O2-nya. O2 dia yang bersifat nonpolar. Momen dipolnya 0.
Kalau air yang polar, momen dipolnya tidak sama dengan 0. Nah, di sini nanti muatannya menjadi ada dipol-dipolnya, ada negatif dan positif. Kalau dalam air udah tentu dia punya dipol positif dan dipol negatif. H yang positif, oksigen yang negatif. Karena dari elektronegatifannya besar. Nah, sewaktu-waktu oksigen yang di molekul air akan mengimbas ke oksigen yang ada di molekul O2. Sehingga oksigen yang di sini muatannya menjadi dipol positif. Jadi hanya kena imbasnya saja. Oke. Jadi misalnya kamu berteman dengan teman yang agak nakal misalnya ya, yang suka nyontek. Nah, karena kamu deket, pada saat kamu ada interaksi tatap muka aja, pandang-pandangan, dianggap ya sama guru, kamu nyontek ya. Padahal yang nanya itu temen yang biasa nyontek, nanya sama ke kamu yang pinter. Akhirnya jadi kita kena imbasnya, dia dimarah-marahin. Nah, seperti itu mungkin analoginya ya. Atau misalnya kita lagi jalan di trotoar, tahu-tahu mobil malah larinya ke kita ya. Nah, naujual menjalik ya. Nah, itu jadi kena imbasnya doang. Oke, semoga kamu paham. Lalu gaya van der Waals yang ketiga adalah gaya dipol-dipol, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul polar, dua-duanya polar. Contohnya molekul HCl. Ini udah jelas banget ya. Kalau H dia punya dipol positif, kalau Cl-nya yang negatif. H ini juga sama, positif dan Cl-nya negatif. Nah, disinilah antara dipol positif dengan dipol negatif terjadi ikatan atau gaya yang disebut gaya dipol-dipol. Jadi HCl pada senyawa yang satu mempunyai gaya tarik-menarik dengan HCl pada senyawa yang lainnya. Nah, nanti gaya dipol-dipol itu yang paling kuat nih dibandingkan dengan gaya dipol terimbas dan dibandingkan lagi dengan gaya London. Jadi gaya London yang paling lemah karena di sini adalah senyawanya dua-duanya non-polar. Kalau gaya dipol terimbas polar dengan non-polar. Kalau gaya dipol-dipol dua-duanya polar. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu gaya tarik-menarik antara atom hidrogen dari molekul yang satu dengan atom molekul lain yang sangat elektronegatif. FON. Ya, jadi intinya gaya tarik-menarik antara atom H dengan atom FON, fluor, oksigen, dan nitrogen. Nah, ikatan hidrogen ini jauh lebih kuat daripada gaya-gaya van der Waals yang ada 3 itu. Contohnya gaya tarik-menarik antara NH3 dan H2O. Nah, ini NH3 dipol negatif, hanya dipol positif. Lalu sini dengan H2O, O-nya dipol negatif, hanya dua-duanya dipol positif. Nah, terjadilah ikatan antara H dengan N. H yang di air dengan N yang di NH3. Itulah terjadi ikatan hidrogen. Ya. Atau contoh lainnya, misalnya H2 dengan H2 juga. Nah, ini kalau ini ikatannya kovalen, tapi kalau oksigen dengan H yang di sini ikatannya hidrogen. Ini IH ya, ikatan hidrogen. Oksigen dengan H atau H dengan O. Jadi intinya H dengan FON.
Kalau ini H dengan N, ada kan? H dengan N. Lalu ini H dengan U. Seperti itu. Nanti ada juga yang H dengan fluorine. Oke, terima kasih. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.